Ini sudah kusiapkan ketan hitam sebanyak 200 gram yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 2 jam. Siapkan panci, lalu masukkan ketan hitamnya. Tuang 1 liter air. Dan masukkan 2 lembar daun pandan. Kemudian masak di atas kompor. Diaduk sebentar dan diamkan hingga mendidih. Setelah air ketannya sudah mendidih, kemudian panci ditutup dan rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit direbus, lalu matikan api kompor. Ketan diaduk sebentar agar tidak menggumpal. Tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu, selanjutnya ini sudah aku siapkan kacang hijau sebanyak 200 gram yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 2 jam. Lalu tuang air sebanyak 900 ml. Dan tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini air direbus hingga mendidih. Setelah air mendidih, lalu masukkan kacang hijaunya. Setelah airnya ini sudah mendidih, lalu ditutup dan rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit kacang hijau direbus, lalu matikan api kompor. Kemudian didiamkan selama 30 menit. Kembali ke proses ketan hitam. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini ketannya sudah mulai mekar. Kemudian masak ketan selama 7 menit. Pada proses ini, masak dengan api kecil dan sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Lalu tambahkan air sebanyak 300 ml. Setelah ketannya lunak dan benar-benar empuk, tambahkan 80 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk dan masak hingga matang. Untuk tingkat kemanisannya bisa kalian sesuaikan sesuai selera ya. Bubur ketan hitamnya ini sudah matang dan sudah empuk. Lalu ini akan aku sisihkan dulu. Ke proses selanjutnya, setelah kacang hijau didiamkan selama 30 menit, ini belum matang. Kemudian tutup kembali dan rebus hingga airnya mendidih. Setelah mendidih, tambahkan 1 ruas jahe. Kemudian tutup dan rebus selama 7 menit. Setelah 7 menit, lalu matikan api kompor. Bisa dilihat, ini hasil kacang hijaunya sudah mekar. Tambahkan 150 ml air. 70 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk hingga semua bahannya larut. Agar hasil buburnya kental, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena
yang dilarutkan dengan 3 sendok makan air. Setelah bubur kacang hijaunya matang, lalu matikan api kompor. Sekarang waktunya penyajian. Tuang bubur ketan hitam di atas mangkuk. Ini aku isi setengahnya. Lalu tambahkan bubur kacang hijau. Agar rasanya lebih enak, tambahkan susu kental manis secukupnya. Beri es krim vanila untuk rasa yang lebih creamy. Tambahkan potongan nangka. Dan tuang susu cair di atasnya. Perpaduan rasanya yang manis, gurih, dan creamy, ini mantep banget. Untuk tekstur ketan hitam dan kacang hijaunya, ini empuk dan lembut. Nah, untuk penyajiannya, ini bisa disesuaikan sesuai selera ya. Bisa kalian sajikan dingin ataupun selagi masih hangat. Langkah pertama, ini sudah aku siapkan 2 buah jagung manis yang sudah dicuci bersih dan disisir. Dari 2 buah jagung, sudah aku pisahkan ke dalam 2 mangkuk. Nah, untuk mangkuk ini, nantinya jagung akan aku haluskan, sedangkan yang satunya aku ambil sedikit untuk dicampurkan ke dalam bubur. Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di description box ya. Lalu masukkan jagung ke dalam blender. Tambahkan 300 ml air. Selanjutnya, ini jagung dihaluskan. Setelah tekstur jagung sudah halus, tuang ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Masukkan jagung. Tuang santan sebanyak 300 ml. Dan tambahkan 1 lembar daun pandan. Masak di atas kompor, gunakan api sedang. Sambil sesekali diaduk ya, agar santan tidak pecah. Setelah jagung sisirnya matang, tambahkan 50 gram gula pasir, 25 gram keju cheddar parut, 30 gram susu kental manis, kemudian diaduk hingga semua bahannya larut. Agar tekstur bubur lebih kental, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan 3 sendok makan air. Masak bubur hingga mengental dan matang. Setelah bubur mendidih, lalu matikan api kompor.
Step selanjutnya, tuang bubur di atas mangkuk. Agar rasanya lebih gurih, tambahkan parutan keju cheddar parut. Sekarang waktunya untuk mencoba. Bubur ini rasanya manis, gurih, dan juga legit. Nah, untuk rasa yang lebih nikmat, kalian bisa sajikan bubur ini selagi masih hangat ya. Untuk tingkat kemanisannya, bisa kalian sesuaikan sesuai selera. Langkah pertama, sudah aku siapkan ketan hitam sebanyak 200 gram yang sudah dicuci bersih dan direndam kurang lebih selama 2 jam. Untuk resep sudah aku tulis lengkap di description box ya. Masukkan ketan hitam ke dalam panci. Lalu tuang 1 liter air dan 2 lembar daun pandan. Kemudian masak di atas kompor, direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, rebus ketan selama 5 menit. Dengan kondisi panci, ditutup ya. Setelah 5 menit direbus, lalu matikan api kompor. Diaduk sebentar agar ketan tidak menggumpal. Kemudian tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu, selanjutnya membuat kuah santan. Tuang 400 ml santan kental. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 2 lembar daun pandan. Masak santan, gunakan api kecil. Agar hasilnya lebih kental, tambahkan 1 sendok teh tepung maizena yang dilarutkan dengan 1 sendok makan air. Masak hingga mengental dan mendidih. Setelah santan matang, lalu sisihkan. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini ketan hitamnya sudah mulai mekar. Tapi ini belum matang ya. Lalu aduk rata. Nyalakan api kompor dan masak ketan selama 7 menit. Pada proses ini, sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Agar ketan hitam cepat lunak, tambahkan 300 ml air. Sambil terus diaduk hingga tercampur merata. Setelah ketan hitam sudah benar-benar empuk dan matang, tambahkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, aduk hingga tercampur rata. Untuk tingkat kemanisannya bisa kalian sesuaikan sesuai selera ya.
Nah, ini ketan hitamnya sudah mekar dan sudah matang. Setelah semuanya sudah siap, sekarang waktunya penyajian. Masukkan ketan hitam ke dalam mangkuk. Untuk sajian yang pertama, ini aku tuang kuah santan untuk versi gurihnya. Bisa kalian tambahkan potongan nangka di bagian atasnya. Selanjutnya, bubur ketan hitam yang versi kedua. Tuang ketan hitam di atas mangkuk. Tambahkan susu kental manis secukupnya. Agar rasanya lebih creamy, tambahkan es krim vanila. Ini aku beri topping biskuit regal dan juga Oreo. Kemudian tuang susu cair di bagian atasnya. Selanjutnya akan aku coba perpaduan rasa manis, gurih, dan juga toppingnya. Ini creamy banget. Ini versi yang berbeda untuk menikmati bubur ketan hitam yang pastinya lebih spesial. Mau versi yang gurih ataupun yang spesial, ini sama-sama enak, jadi bisa kalian sesuaikan sesuai selera ya. Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di description box ya. Untuk langkah pertama, siapkan 70 gram tepung beras. Untuk coklatnya, di sini aku menggunakan coklat toast drink sebanyak 2 saset. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Tingkat kemanisannya bisa kalian sesuaikan sesuai selera ya. Tambahkan 500 ml air. Agar lebih mudah mengaduknya, ini aku tuang setengahnya dulu. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, lalu tambahkan sisa air. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta coklat. Ini opsional ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, masak di atas kompor. Dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Masak hingga bubur mengental ya. Nah, ini buburnya sudah mulai mengental dan warnanya sudah lebih pekat. Setelah bubur mendidih seperti ini dan sudah matang, lalu matikan api kompor. Proses selanjutnya, bubur akan aku sajikan di atas mangkuk. Masukkan bubur sumsum coklatnya.
Agar rasanya lebih enak, tambahkan susu kental manis secukupnya. Untuk kuah buburnya, tuang susu cair di atasnya. Selanjutnya, bubur aku beri topping Coco Crunch dan juga nyam-nyam Rice Crispy. Nah, untuk topping, ini bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Sekarang, waktunya akan aku coba. Dari tampilannya, ini cantik banget. Nah, untuk rasanya, ini perpaduan yang pas antara rasa manis, gurih, dan juga creamy. Selain disajikan dalam kondisi hangat, ini enak juga loh disajikan ketika dingin. Sajian yang pas untuk berbuka puasa. Ini dia, bubur sumsum coklat sudah jadi. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.